Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini materi ke-18. Mari kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang masih dalam keadaan patrah. Artinya masa kekosongan karena tidak ada nabi. Dapat dibayangkan menghadapi umat yang seperti itu ternyata memang begitu berat, karena mereka dalam keadaan penyembah berhala dengan penyembahan yang sangat kuat. Mereka bermaksiat dan mereka juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh di tengah-tengah umatnya selama sekitar 950 tahun. Karena dalam riwayat usia Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh memiliki umat yang sombong, umat yang senantiasa membantah kepada Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh berdakwah dengan sabar, dengan gigih, dengan ulet, sehingga Nabi Nuh termasuk di antara nabi-nabi yang mendapat sebutan ulul azmi karena kesabarannya, karena keistiqomahannya dalam berdakwah. Tapi apa yang dilaksanakan oleh Nuh ternyata tidak mendapat respon dari umatnya. Umatnya setiap kali dakwahi malah semakin lari menjauh. Tetapi Allah kemudian memberi jalan keluar kepada Nabi Nuh, karena ternyata Nabi Nuh sudah melaksanakan misinya dengan baik, dengan benar, dengan sabar, dengan istiqomah, dengan ulet. Maka kata Allah, bukan hak kamu memberi hidayah kepada umat manusia, kepada umatnya pada saat itu, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena itu Nuh sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sekarang buatlah perahu, buatlah kapal. Maka Nabi Nuh membuat perahu di Gunung Judi, dan perahu itu ternyata digunakan untuk penumpang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dinaikkan ke perahu itu, dan orang-orang yang durhaka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa banjir besar pada saat itu. Kisah tentang dakwah Nabi Nuh dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Nuh dari mulai ayat 1 sampai ayat 28. Semua surat Nuh 28 ayat mengisahkan tentang Nabi Nuh. Dan dapat dilihat pula dalam surat Hud mulai ayat 27 sampai ayat 48. Ayat pertama surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintah, peringatkanlah kaummu sebelum datang kepadamu azab yang pedih. Kemudian ayat 2 dan ayat 3 masih surat Nuh. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, itulah misi Nabi Nuh, tugas risalah Nabi Nuh. Dan kemudian Nabi Nuh melaksanakan tugasnya, melaksanakan dakwah dalam surat Nuh ayat 5. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Siang malam Nabi Nuh berdakwah. Siang malam Nabi Nuh melaksanakan tugasnya, menyeru kepada umatnya.
Dari pintu ke pintu Nabi Nuh berdakwah terus, tak pernah lelah, tak pernah berhenti. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firoro. Maka seruanku hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Didakwahi bukan mendekat, tapi mereka lari dari Nabi Nuh. Mereka lari dari kebenaran. Itulah umat Nabi Nuh. Dan ada banyak kejadian di mana ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka benar-benar tidak mau menerimanya. Dalam Nuh ayat 7 diungkapkan, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Masya Allah. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya menutup telinganya seperti ini. Kemudian menutup mukanya dengan bajunya. Masya Allah. Di hadapan Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka menutup telinga, mereka menutup muka. Akhirnya apa? Terus Nabi Nuh berdakwah. Tsumma inni da'autuhum jiharo. Dalam surat Nuh ayat 8. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka untuk beriman dengan cara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Berbagai cara dilakukan, dakwah dengan terang-terangan, dakwah dengan diam-diam, metodologi dakwah dilakukan oleh Nabi Nuh. Terus ratusan tahun seperti itu. Betapa gigihnya, betapa sobarnya, betapa istiqomahnya Nabi Nuh menghadapi umatnya. Bagaimana selanjutnya? Nabi Nuh kemudian mengadu kepada Allah karena keadaan umatnya yang seperti itu. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosaro. Nuh ayat 21. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai aku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Wa makaru makrong kubaro. Bahkan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Itulah keadaan umat Nabi Nuh. Bagaimana kemudian yang terjadi setelah itu? Dapat dilihat dalam surat Hud. Dari mulai ayat 27 sampai ayat 48. Kemudian Nabi Nuh ketika melaksanakan misi seperti itu mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Diremak Nabi Nuh ku Allah. Nuh, kamu jangan bersedih sekalipun umatmu lari darimu. Jangan bersedih. Sekarang kata Allah, lakukan langkah yang saya perintahkan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina dhalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu, buatlah perahu itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Biarkan orang-orang yang zalim itu. Sekarang bikin saja perahu, bikin saja bahtera. Diriwayatkan membikin perahu di Gunung Judi. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan, kata Allah. Biarkan mereka orang-orang yang zalim. Mereka itu akan ditenggelamkan.
wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Nabi Nuh diejek oleh kaumnya. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air. Dapur memancarkan air karena banjir besar. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit. Sedikit sekali yang beriman. 950 tahun berdakwah, hanya sedikit yang beriman. Itulah mereka yang kemudian dinaikkan ke perahu, dan ketika banjir demikian besar, air sampai ke Gunung Judi, mendekati perahu itu, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian di dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian hebat perjuangan Nabi Nuh menghadapi umat. Umatnya membantah, umatnya menolak, bahkan umatnya mendebat. Terus dakwah, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah. Masya Allah. Para juru dakwah seharusnya memang berdakwah seperti itu. Menghadapi umat macam apapun, terus istiqomah, terus berdakwah tanpa meminta imbalan apa-apa. Para juru dakwah ulah punungan, ulah elehan, terus dan terus berdakwah seperti Nabi Nuh yang kemudian mendapat sebutan ulul azmi minar rusul. Karena Nabi Nuh termasuk Nabi yang istiqomah dalam berdakwah. Kini di hadapan kita masih banyak umat manusia yang menentang agama Allah. Yang jauh dari Allah, kewajiban kita terus berusaha. Adapun mereka ikut kita atau tidak, adapun mereka menjadi sadar atau tidak, itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah kewajiban dakwah yang tidak pernah berhenti. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dan menguatkan kita untuk tetap istiqomah dalam mengajak umat ke jalan Allah, ke jalan yang benar untuk mendapat keselamatan di akhirat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.